Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa macam-macam faedah makna hatta. Tidak sekedar ya masuk kategori harfu jar, namun memiliki faedah makna ketentuan di dalam penggunaan hatta di dalam susunan jumlah. Ini kita lihat walaha khamsu halatin. Adapun bagi huruf hatta khamsu ada 5 halatin keadaan. Yang pertama dia harfu jarrin, dia adalah kategori huruf jar, faedahnya lil intihai goyati az-zamaniyati awil makaniyati. Faedahnya untuk penghabisan akhir ujung bangsa zaman waktu awil makaniyati atau tempat. Wal majrur ba'daha, wal majruru ba'daha, adapun lafadz yang dibaca jar ba'daha setelahnya huruf hatta isman kepada isim mufrodan yang mufrad. Nahu qoulihi ta'ala, seumpama ucapan firman Allah ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajri. Nah, berarti hatta di sini dia masuk kategori huruf jar yang menjarkan lafaz sesudahnya isim mufrad dengan faedah makna zaman, hatta matla'il fajr, sampai waktu terbitnya fajar. Jadi penghujung waktu terbitnya fajar, yaitu hatta. Kategorinya huruf jar, faedahnya lil intihail goyah zamaniyah awil makaniyah. Kemudian yang kedua kategori harfu jarin lil goyati amil. Yang kedua adalah dia huruf jar, faedahnya untuk goyah penghujung penghabisan. Amilun sebagai amil. Wayansibul fi'lal mudhari al mustaqbala. Maka si hatta itu menasobkan kepada fi'il mudhari mustaqbal yang akan dihadapi, yaitu yang akan datang. Ba'dahu setelahnya si hatta. Setelahnya si hatta, huruf hatta, ada an mudbiroh wujuban. Namanya an mudbiroh, an yang tersembunyi, hukumnya wajib. Apabila hatta memasuki fi'il mudhari, maka hatta itu masuk kategori amil yang menasabkan fi'il mudhari yang wajib mengandung an mudbiroh. Nahu qouli ta'ala, seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, qalu, mereka menjawab, lan nabroha alaihi akifina, kami senantiasa akifina tinggal, i'tikaf ya, di berdiam. Ini perlu penafsiran di dalam Al-Quran. Ini intinya adalah kita pembahasan hatta. Hatta yarji'a ilaina Musa, hatta sampai yarji'a kembali ilaina kepada kami, siapa? Musa, Nabi Musa alaihissalam. Nah, hatta di sini menemui fi'il mudhari yang dibaca nasab. Yang menasabkan itu siapa? Ternyata ada an mudmiroh namanya, itu an yang wajib disembunyikan setelah pada hatta. Asalnya hatta ayarji'a, sampai kembali kepada kami, siapa? Nabi Musa. Kemudian yang ketiga harfu atpin, dia masuk kategori huruf atop, yupidu berfaedah goyah.
wa tadarruj bimakna al-wawi, memiliki faedah goya penghabisan penghujung akhir, wa berangsur tadarruj dengan memiliki makna wawu, dan wa ta'tiful isma dan mengatofkan kepada isim alaihi atasnya. Nahu seumpama contoh akal tu sama kata aku makan, sama kata ikan, hatta roksaha sampai roksaha kepalanya. Ini hatta di sini berarti huruf atop maktubnya kepada samakah, karena lafaz sesudahnya dibaca nasab mengikuti maktub alaih yang dibaca nasab sebab ia menjadi maf'ul dari lafaz akal tu. Wa takdir adapun perkiraan makna akal tu sama kata warok saha, aku makan ikan sampai kepalanya. Kemudian nomor 4, harfu ibtidain wa ma ba'daha jumlatun musta'nifatun nahwu. Yang keempat, dia memiliki faedah huruf ibtida, permulaan. Adapun lafaz jumlah yang berada setelah hatta ibtida masuk kategori jumlah musta'nifah, jumlah istinaf, permulaan kembali menjadi mubtada. Nah, contoh akal tu sama kata hatta roksuha, aku makan ikan hatta. Nah, hatta ini harfu ibtida, lafaz sesudahnya pasti mubtada karena dia permulaan mengawali kembali. Roksuha dibaca rofa. Kenapa? Karena dia menjadi mubtada setelah kata yang menjadi harfu ibtida. Wa takdir adapun perkiraan asalnya hatta roksuha akal tu sampai kepalanya si ikan, akal tu aku memakannya. Nah, ini roksuha mubtada, akal tu jumlah fi'liyah mahal rofa khobar roksuha. Itu yang keempat. Yang kelima, harfu goyatin pakod muhmil atau muhmal. Dia masuk kategori huruf goyah, penghujung penghabis, jadi sampai hingga pakod saja. Jadi maksudnya ini tidak memiliki pengaruh i'rab. Idza talaha fi'lun madin au mudhari'un dal alal halil akikati omazazan. Ini idza apabila talaha mengiringi kepada huruf hatta apa fi'il madi atau mudhari dalun yang menunjukkan si fi'il madi atau si mudhari alal hali atas keadaan hakikat yang sebenarnya au majaz atau kiasan. Ini al hakikati ini dibaca nasab. Nahu contoh jalas tu hatta hadara Muhammad, aku duduk sampai hadir Muhammad. Ini hatta di sini hanya sekedar menjadi harfu goyah, tidak memiliki faedah makna yang lain, hanya sekedar dia duduk, aku duduk itu sampai kapan? Nah, sampai Muhammad hadir. Itu disebut goyah, akhir dari satu perbuatan atau perkara urusan yang menjadi pernyataan. Itu beberapa contoh dari faedah makna huruf hatta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.